Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Langkah kaki rombongan Liu Chang langsung terhenti ketika mendengar suara Cailin yang sedingin es. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka bertanya dengan marah, "Kenapa? Apakah aliansi Yan berniat membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya mengamati kelompok Liu Chang dengan acuh tak acuh. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan. Sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang, aliansi Yan punya aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak masalah jika seseorang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun, jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah itu sama saja dengan memperlakukan aliansi Yan seperti mainan anak-anak? Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi Balai Pilku dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini adalah kejahatan besar. Jika ini bisa diselesaikan hanya dengan mengundurkan diri, bukankah itu berarti siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan ku bisa pergi dengan damai dengan mengundurkan diri dari aliansi Yan? Kalau begitu, apakah aliansi Yan ku masih perlu ada? Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Hasrat membunuh di hatinya semakin kuat. Mereka berdua seperti rayap. Jika mereka dibiarkan pergi dengan aman, semua aturan aliansi Yan akan menjadi bahan tertawaan. Setelah presiden ini ditetapkan, bagaimana ia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari Aula Pil menundukkan kepala ketika mendengar teriakan Xiao Yan yang dingin dan tegas. Mereka memang telah menjadi sombong selama bertahun-tahun ini karena status unik mereka di aliansi Yan. Keringat mengucur deras sementara Xiao Yan menegur mereka dengan dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Hati mereka sedikit panik ketika merasakan tatapan dingin yang diberikan anggota aliansi Yan di sekitar mereka. Perkembangan situasi ini telah melampaui harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat tinggi tingkat 7 mereka akan diperlakukan seperti VIP kemanapun mereka pergi. Tidak disangka Xiao Yan akan bersikap sekasar ini. "Apa rencanamu?" Liu Chang menggertakkan giginya dan bertanya. "Bukan itu yang kurencanakan. Aku akan bertindak sesuai aturan aliansi," jawab Xiao Yan lemah. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mendengar ini. Menurut aturan aliansi Yan, pelanggaran mereka mengharuskan mereka mati beberapa kali untuk menebus kesalahan mereka. "Tangkap mereka!" Wajah Cailin dingin saat dia memberi perintah. Dipahami, para ahli dari aliansi Yan di sekitarnya, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Cailin. "Bajingan, apa kau pikir kami berdua takut padamu?" Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Dou Qi melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa mendorong beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok-sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri, Xiao Yan mengangkat alisnya. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya, lalu telapak tangannya meraih mereka berdua. Ruang di sekitarnya seketika hening. Dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiao Yan melempar kedua orang yang tertangkap itu kembali, dan mereka menghantam tanah dengan keras. Kurang ajar, kekuatan dahsyat membuat keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka mengerikan. Sebelum mereka sempat berteriak,
Sejumlah tombak panjang berkilat dingin berhenti di dekat kepala mereka. Ketua aliansi, tolong lepaskan kami berdua. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan di masa depan. Douqi di dalam tubuh mereka telah dihamburkan paksa oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya. Baru pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama. Aturan aliansi Yan tidak akan berubah karena siapapun atau kejadian apapun. Xiao Yan melirik kedua orang itu dengan acuh tak acuh. Ia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansi Yan menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam aula pil. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya ditangkap dan diseret pergi. Dalam sekejap, jeritan pil yang memilukan menggema di alun-alun. Tangisan-tangisan memilukan itu perlahan menghilang dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir bermandikan keringat dingin. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu He, hati Gu He bergetar ketika mendengar suara Xiao Yan yang tiba-tiba. Ia segera menjawab dengan hormat. Sebagai kepala balai pil, kau punya tanggung jawab yang tak bisa kau hindari karena membiarkan balai pil berubah seperti ini. Mulai hari ini, kau akan diturunkan jabatannya dari kepala balai menjadi wakil kepala balai. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi tetua menjadi kepala balai pil yang baru. Gu He dan Fama segera menyadari perubahan itu ketika mendengar suara Xiao Yan yang sama. Xiao Yan yang sekarang bukan lagi Xiao Yan yang dulu. Xiao Yan yang sekarang memiliki kekuatan absolut untuk menghadapi siapapun. Karena ada hukuman, tentu saja akan ada hadiah. Aliansi Yan telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu seorang alkemis menembus tingkat ke-8. Semua alkemis di Pil Hall yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih jiwa mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansi Yan. Ini akan memungkinkan kalian semua untuk meningkatkan tingkat peningkatan tingkat alkemis kalian. Saya harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang ke arah Fama dan Gu He yang tertegun. Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang? Banyak alkemis hadir. Terlebih lagi, ada beberapa alkemis yang bukan anggota aliansi Yan. Namun, wajah mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual bagi seorang alkemis. Tetapi tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa melatih jiwa itu mungkin. Di saat yang sama, mereka menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan membuat pernyataan palsu di depan umum mengingat statusnya, sehingga mata mereka semua menjadi panas membara. Tidak disangka ada manfaat sebesar itu untuk bergabung dengan Pil Hall, sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk bergabung. Para alkemis yang hadir menatap Gu He dan Fama dengan tatapan iri. Saat pikiran ini muncul di hati mereka, aliansi Yan mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi aturan itu dapat ditoleransi jika mereka mampu memperkuat diri. Terlebih lagi, kelompok Liu Chang sebelumnya telah sepenuhnya menanggung akibatnya. Dengan kejahatan-kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah lama mengeksekusi mereka. Mereka bahkan tidak akan diberi waktu untuk berdebat. Tangan Fama dan Gu He yang gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Mereka pernah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih jiwa seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang.
Tak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Terlebih lagi, ia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari metode. Padahal bagian ini bermanfaat bagi kondisi mereka saat ini. Jika mereka berkontribusi lebih banyak di masa depan, Xiao Yan tentu akan memberikan sisa metodenya kepada mereka. Cailin menghela napas lega ketika melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa ramai. Ia khawatir menghukum kelompok Liu Chang dengan keras akan membuat orang-orang takut pada aliansi Yan. Tak disangka Xiao Yan memahami teori wortel dan tongkat. Dengan bersikap kejam dan kemudian bersikap santai, ia berhasil menaklukkan semua orang sombong ini. Bahkan seseorang seperti Gu He pun menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang ini telah lebih dewasa dibandingkan saat itu. Cailin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan bergumam pelan dalam hatinya. Cailin jelas memahami dalam hatinya bahwa Pil Hall pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah insiden hari ini. Dengan pencegahan ini, insiden seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Tanpa Pil Hall sebagai kanker yang terus berkembang, aliansi Yan akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah di Balai Pil. Ia sedikit lelah setelah memurnikan pil obat tingkat 8. Apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan yang aromanya samar, Cailin memperhatikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah disulingnya beberapa hari sebelumnya. Ia bertanya dengan nada khawatir. Kekuatan pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Kondisi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tetapi Cailin masih sedikit khawatir. Tenang saja, pil First Start mungkin dianggap pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat ringan. Pil ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan kondisinya seiring pertumbuhannya. Membuatnya menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengonsumsi pil First Start begitu saja. Tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat kuat, jadi yang perlu ia lakukan hanyalah menstabilkan fondasi ini. Cailin hanya bisa mengangguk ketika mendengar jawaban Xiao Yan. Ia hanya memperhatikan Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, yang matanya yang hitam pekat menjelajahi seluruh ruangan. Pil obat itu berubah menjadi gumpalan cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah ia menelannya. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan terpancar saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya terpejam karena ia agak lelah. Ini adalah penyebaran awal kekuatan obatnya. Kita hanya perlu menunggu dia bangun. Xiao Yan tersenyum sambil menjelaskan. Cailin mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan ini. Ia membungkukkan tubuhnya yang ramping dan mengusap lembut tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang menawan memancarkan pesona yang dipenuhi kasih sayang seorang ibu. Xiao Yan sedikit linglung saat memperhatikannya. Ia berkata dengan lembut, "Kakak meminta kami untuk mengadakan pernikahan sederhana dari klan Xiao agar kau bisa menikah dengan klan Xiao. Bagaimana menurutmu?" Tubuh Cailin gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan melangkah perlahan ke depan ketika melihat tubuh Cailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin kini tergantikan oleh rona merah cerah yang langka. Sekilas, ia tampak semakin mempesona. Hati Xiao Yan sedikit memanas saat melihat reaksi Cailin yang begitu memikat.
Lengannya memeluk pinggang ramping Cailin yang tampak tak bertulang itu. Senyum tipis tersungging saat ia mencium Cailin dengan lembut, tatapannya yang penuh emosi. Gairah memenuhi ruangan yang hangat itu dengan tenang. Setelah menyelesaikan perang dengan Sekte Singa Mendalam dan masalah di Aula Pil, Xiao Yan bersantai selama periode waktu berikutnya. Aliansi Yan mungkin besar, tetapi mereka telah berkembang dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiao Yan tidak perlu campur tangan. Karena itu, Xiao Yan senang memiliki waktu luang. Ia meninggalkan Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah. Selama periode ini, Xiao Yan juga memanfaatkan waktu luangnya untuk membuka gulungan lubang cacing pemberian Yao Lao. Benteng kuning misterius terletak tidak jauh dari Kekaisaran Jiama. Dan tempat ini merupakan lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke Paviliun Bintang Jatuh terhubung dengan benteng kuning misterius. Terlepas dari pihak manapun yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan dapat memperkuat pihak lain dengan sangat cepat. Pembentukan lubang cacing niscaya akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansi Yan untuk meroket. Dengan dukungan Paviliun Bintang Jatuh, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini. Mendominasi wilayah barat laut benua hanyalah masalah waktu. Selama periode ini, Xiao Yan juga mendapatkan beberapa informasi mengenai perkembangan aliansi Yan. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah Gerbang Xiao, faksi yang didirikan oleh saudara keduanya, Xiao Li. Di wilayah Sudut Hitam, juga telah bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun yang lalu. Lokasi itu juga merupakan lokasi yang dapat diperluas oleh aliansi Yan di masa mendatang. Dengan dukungan aliansi Yan dan Gerbang Pan yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, perkembangan Gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Gerbang itu samar-samar telah menjadi eksistensi yang hebat di wilayah Sudut Hitam. Ketika waktunya tiba di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiao Yan, seperti aliansi Yan, Gerbang Xiao, dan Paviliun Bintang Jatuh, akan sepenuhnya bergabung. Mereka akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Douqi. Potensinya memang tak terbatas. Ketiga Xiao bersaudara telah berkumpul di halaman yang tenang, jauh di dalam aliansi Yan. Cailin sedang bermain dengan Xiao tak jauh dari sana. Tawa renyah gadis kecil itu tak henti-hentinya terdengar di halaman, mengisinya dengan keceriaan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati masa damai seperti ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika melihat ekspresi menawan yang terpancar di wajah Cailin yang dingin saat bermain dengan Xiao. Selama berada di hadapan Xiao, wakil ketua aliansi Yan, yang tampak sedingin es di mata orang lain, seakan bertransformasi menjadi wanita cantik jelita yang dipenuhi kasih sayang seorang ibu. Kehangatannya membuat hati siapapun yang memandangnya bergetar. Selama periode ini, Xiao Yan dan Cailin juga mengadakan pernikahan sederhana klan Xiao yang dipimpin oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya dihadiri oleh Xiao Ding dan Xiao Li. Tidak ada perayaan besar yang diadakan, tetapi konon seorang kakak laki-laki sudah seperti ayah. Pernikahan ini bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiao Ding dan Xiao Li. Apapun masalahnya, apa yang telah dilakukan Cailin untuk klan Xiao dan aliansi Yan sudah cukup membuat Xiao Yan merasa bersalah. Ia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar berbagai pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman.
Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyaknya kecelakaan yang nyaris menimpa mereka. Hidup mereka selama bertahun-tahun ini tidak mudah karena aliansi Yan, tetapi Xiao Yan sering menerobos bahaya, dan segala sesuatunya cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya mendesah pelan memikirkan hal ini. Mereka mengamati sisi wajah pemuda yang dewasa dan tegas di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebaninya. Siapapun pasti sudah pingsan karena tekanan ini, tetapi Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat demi klan Xiao dan menyelamatkan ayah mereka. Kakak ketiga, tahun-tahun ini sangat sulit bagimu. Xiao Yan terkejut mendengar kata-kata tiba-tiba dari kakak laki-lakinya, Xiao Ding. Ia menjawab dengan lembut. Apa gunanya kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kita bersatu kembali? Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untukku. Aku akan terlalu tidak manusiawi jika aku tidak berusaha keras untuk memperbaiki diri. Ketiga saudara itu bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun. Cailin, yang agak jauh darinya, tersenyum tipis ketika melihat ketiga saudara lelakinya yang tersenyum. Perasaan memiliki keluarga ini membuat hatinya terasa sangat nyaman. Usaha yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Tidak disangka klan Xiao kita punya sejarah seperti itu. Keterkejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao di halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka, yang hanya memiliki sedikit reputasi di kota Wutan, ternyata berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Douqi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao kita telah habis. Sisanya telah diwariskan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan mendesah pelan. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas sambil berkata, alasan mengapa klan Xiao menarik perhatian faksi besar seperti Aula Jiwa justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao itu. Namun, kau bilang kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Aula Jiwa menyerang kita? Berdasarkan informasi yang kuperoleh, sepertinya Aula Jiwa berencana menangkap semua orang yang memiliki darah klan Xiao kita. Xiao Ding mengerutkan kening dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan mengetuk pelan sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Apa sebenarnya yang direncanakan orang-orang dari Aula Jiwa itu? Tubuh anggota klan Xiao saat ini sudah tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera agar Xiao Yan menyerahkan giok dewa kuno Tusi? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera sudah cukup. Menangkap yang lain tidak perlu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang dari Aula Jiwa itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih waspada. Aula Jiwa biasanya tidak melakukan hal yang tidak berarti. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang saja. Klan Xiao saat ini sedang berkembang secara bertahap. Anggotanya telah tersebar di aliansi Yan. Mustahil bagi Aula Jiwa untuk menangkap mereka semua. Setelah faksi kita menjadi kuat di masa depan, kita akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding tersenyum tipis dan menjelaskan ketika melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan mengangguk pelan. Kakak memang punya cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal seperti itu dulu,
tentu saja dia tidak akan membiarkannya terulang lagi. Kakak kedua, ini gulungan teknik rahasia. Kau bisa mempraktikkannya sesuai instruksi. Kau juga bisa memberikannya kepada beberapa anggota klan yang hebat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengeluarkan 3 perubahan misterius api langit dan menyerahkannya kepada Xiao Li. 3 perubahan misterius api langit diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Gulungan ini menggunakan metode khusus agar anggota klan dapat berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh tato klan, gulungan ini masih dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Api yang dibutuhkan untuk mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit tidak harus api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Xiao Li menerima gulungan yang diberikan Xiao Yan. Ia tahu Xiao Yan tidak memiliki barang-barang murahan. Karena Xiao Yan mengatakan gulungan itu berguna, Xiao Li tentu saja tidak akan meragukannya. Situasi aliansi Yan telah diselesaikan. Aku tidak akan campur tangan dalam urusan yang tersisa. Karena itu, aku akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Secepat itu, Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan agak enggan ketika mendengar kata-katanya. Haha, lubang cacing antara aliansi Yan dan Paviliun Bintang Jatuh telah dibangun. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk bepergian di antara kedua tempat itu. Kalian berdua bisa pergi ke sana dan melihat-lihat jika ada waktu. Aku akan memberitahu Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan tersenyum saat berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, apa yang disebut pameran dagang spasial akan segera dimulai. Dia harus bergegas kembali sesegera mungkin. Api teratai pemurnian iblis terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus kelas Douzun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Douzeng, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Aula Jiwa. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani pergi ke sana dan menyelamatkan ayahnya. Kau akan berangkat lusa? Cailin juga mendengar kata-kata itu. Ia menarik Xiao dan bertanya, "Ya, kali ini, kau juga harus kembali bersamaku ke Paviliun Bintang Jatuh untuk bertemu guru." Xiao Yan tertawa pelan. Ia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Karena Cailin sudah menjadi istrinya, wajar saja jika ia harus bertemu dengannya. Tuan tua, yang dulu itu, Cailin memutar matanya sambil bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu suku manusia ular, pasti sudah membunuh Xiao Yan berkali-kali. Xiao Yan mengangguk. Ia berjongkok, menepuk kepala Xiao dan berkata lembut, "Selain itu, kita akan membawa Xiao ke Paviliun Bintang Jatuh. Itu tempat teraman yang ku tahu. Lagi pula, guru bisa mengajarinya. Dia yang sekarang sudah bisa mulai berlatih." Keengganan melintas di mata Cailin ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Tetapi ia tetap mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao. Xiao Yan tersenyum tipis setelah memberikan instruksi. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Api teratai iblis pemurni, sudah lebih dari 1 dekade. Akhirnya aku semakin dekat denganmu.